Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Haji Yandri Susanto SPT, yang saya hormati Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Abdul Haris, sahabat saya nostalgia sesama wakil rektor 2, cuman nasibnya beda-beda. Beliau hanya cukup rektor, saya sekjen. Yang saya hormati para pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim, wakil rektor 1, 2, 3, dan direktur pasca sarjana, para dekan, wakil dekan, dan seluruh jajaran Sivitas Angkatan Kita, pimpinan Prodi, Sekretaris Prodi, dan yang saya hormati para guru UIN Maulana Malik Ibrahim, Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini tentu saya mengucap syukur alhamdulillah karena untuk kesekian kalinya saya bisa hadir di UIN Malang. Ya tentu tidak lain dan tidak bukan yang memberikan support pada teman-teman semua di sini agar supaya bisa berkembang, bisa meningkat, bisa berkualitas, dan kalau itu bisa dilakukan, bisa tercapai, tentu yang utama yang berbahagia adalah saya. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mensupport seluruh kreativitas, inovasi, dan usaha ikhtiar dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua, memang kita belum Indonesia ini saya mengkritik. Jadi lahirnya Tripod Ayu itu adalah sebenarnya pukulan telak buat kita UIN. Kenapa? Karena kita belum dipandang memenuhi kualifikasi, sehingga perlu membentuk perguruan tinggi baru sama sekali yang langsung kelas internasional. Karena pukulan telak ini, mohon ini diantisipasi dengan baik, tunjukkan bahwa kita ini bisa. Ini sebenarnya begini Pak Menteri. Jadi munculnya Tripod Ayu sebenarnya, loh, kenapa sih kok tingkat 1 atau 3 UIN untuk di-endorse menjadi universitas internasional? Kok ini bikin baru presiden lagi? Ini artinya presiden kita belum melihat apa yang menjadi keunggulan kita. Karena itu saya harapkan teman-teman semua tunjukkan itu semua keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh UIN. Dan saya mohon UIN Malang ini sebagai yang terdepan untuk menunjukkan keunggulan. Meskipun dulu saya di Jogja, karena Jogja setelah tinggalkan saya udah iya kan, meskipun ini ada wakil satu alumni sana juga senior saya ya. Jadi saya mohon tunjukkan itu keunggulan itu. Jadi salah satu keunggulan standar. Jadi kita tahu bahwa saya juga lagi berpikir ini Direktorat Pendidikan Tinggi Islam itu masih jauh di depan. Karena apa? Roadmap-nya itu saya tanyakan 2020 sampai 2024 hanya memiliki daya saing nasional. Ini untuk style boleh, tapi mungkin nggak boleh, harus kompak. Maksudnya begitu Pak. Jadi coba lihat, sudah lihat nggak roadmap-nya Endis, Diktis? Belum ya? Jadi roadmap 2020 sampai 2024 itu memiliki daya saing nasional. 2025 sampai 2029 itu memiliki daya saing regional. ASEAN. 2030, 2034 itu internasional. Terlalu lama. Prof Haris nggak jadi rektor lagi. 2030. Nah, itu karena itu ya kita sudah selesai. Kalau memiliki daya saing nasional sudah kita memiliki daya saing luar biasa. Ya, kita punya fakultas kedokteran yang satu-satunya di dunia akhirat yang memiliki keistimewaan. Begitu. Jadi nggak ada coba lihat di Arab Saudi nggak ada yang namanya kedokteran haji. Malang yang ada Pak. Ya.
Apalagi kita punya asrama haji yang prototipenya itu khas, berbeda dengan pengelolaan manajemen dengan prototipe yang lainnya. Jadi 1 tahun full semua masih baru harus dikarantina. Karantina bukan penyakit, Pak. Karantina untuk diberikan virus keagamaan dan keindonesiaan. Nah ini menurut saya sangat ini yang belum saya perlu disuarakan lantang bahwa kita ini punya perguruan tinggi yang memiliki daya saing yang tidak lagi nasional, kita mau mengangkat internasional. Dan targetnya saya rasa tidak sampai 2024 lah. Itu sudah tadi impian dari Pak Rektor dan kawan-kawan semua untuk perguruan tinggi kelas internasional yang berreputasi. Saya dorong ini karena modalnya sudah ada. Modalnya itu apa? Satu adalah aspek akademik. Jadi karena inti perguruan tinggi adalah pemimpin akademik, dalam konteks ini ya para tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, guru besar dan paling tidak rektor kepala itu sudah dimiliki lah saya rasa oleh UIN Malang, sudah modal besar ya. Tepuk tangan dong, sudah profesornya sudah banyak. Dulu itu dicipir di Malang, universitas profesornya cuma 7. Sekarang sudah banyak. Ya alhamdulillah, ini ada percepatan yang luar biasa lah menurut saya yang perlu kita apresiasi dan kita sangat mendorong untuk itu. Jadi kita sudah punya modal dari sisi pemimpin akademik. Dan memang kita ada sedikit, mohon maaf ya, secara administrasi memang kan di PMK 68 itu 2015 itu ya, salah satu syarat jadi rektor itu guru besar. Padahal ke depan itu nggak ada di dunia akhirat ini syarat rektor guru besar kecuali kalau Kementerian Agama. Wah ini yo maksudnya sangat bagus karena supaya ada gengsivitas akademik bahwa rektornya ini memiliki jabatan guru besar yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya kalau substansi akademik sebenarnya guru besar diwajibkan adalah ketua prodi, karena itu pemimpin akademik punya otoritas keilmuan, bukan rektor. Rektor itu manajer. Kalau manajer mestinya tidak perlu gelar jabatan akademik yang tinggi, profesor, dokter sudah cukup lah dalam konteks ini. Tapi karena Kementerian Agama punya ekspektasi yang melebihi perguruan tinggi umum, maka syaratnya adalah kalau universitas itu guru besar, non universitas adalah doktor. Itu Pak Ketua aturannya. Karena itu tadi dalam rangka paling tidak gengsivitas akademiknya ada. Ya, masa rektornya gelarnya doktor, jabatan akademiknya rektor kepala, nanti dosen-dosennya ini mereka banyak profesor, kan dari segi psikologis kan nggak masuk dalam konteks ini. Maka sepakat guru besar rektor syarat untuk menjadi rektor universitas. Jadi ini sebenarnya modal besar, tapi ke depan kalau semuanya mungkin 60% itu profesor, maka nanti kita dorong ketua prodinya syarat utamanya adalah profesor, karena adalah corong otoritas keilmuan ada di prodi. Nah, kan gitu kan. Jadi misalnya prodi manajemen pendidikan, ketua prodinya jabatan fungsionalnya profesor, tak punya otoritas keilmuan di bidang manajemen. Nah, itu nanti ke depan. Tapi saat ini supaya persaingan tadi, daya saing memiliki dan gengsivitas itu ada, maka rektor universitas ya syaratnya harus bisa. Nggak apa-apa, nggak perlu direvisi tema ini. Ya, harus kita jelas. Yang kedua, untuk menjadi world class university itu syaratnya adalah akreditasi institusi A. Malang kan sudah. Nah, 2 kali tahun. Jadi Pak Yandri, kita sedih di periode waktu saya direktur Diktis itu hanya 3 yang A. UIN Malang, UIN Jogja, UIN Jakarta. Lainnya bahkan ada yang C. Tapi dengan berjalannya waktu, kita punya banyak asesor, melakukan pendampingan, pembinaan, akhirnya lama-kelamaan menjadi banyak sekali ya. UIN Makassar A, UIN Walisongo A, UIN Bandung A, yang belum Banten, dapilnya Pak Ketua.
Banten belum dapat ketua. Ini amanat kita akan kita dorong. Apa benar rektornya proaktif? Kalau tidak pernah mengundang kita ya jangan salahkan kita kan gitu. Gitu Pak Ketua. Jadi modal kedua sudah dimiliki, akreditasi institusi A. Yang ketiga, jumlah akreditasi program studinya 40%. Saya rasa UIN Malang sudah, malah 50% Pak Ketua. Ini modal yang ketiga yang dimiliki. Jadi sebenarnya melihat dari aspek ini, sebenarnya sudah bisa masuk kategori perguruan tinggi internasional. Dan yang lebih dari yang lain Pak Ketua, saya sampaikan nanti Pak Rektor belum menyampaikan bahwa jumlah mahasiswa asing itu sudah banyak. Nggak ada yang mandiri UIN Malang Pak Ketua. Dari berbagai negara, 24 negara itu coba saya tanya Banten sudah ada belum Pak Ketua? Jadi tapi ini menurut saya apa yang penting representasi PTKIN ada di antara mereka yang punya kualifikasi itu sudah membanggakan dari kami Kementerian Agama. Karena itu modal besar inilah supaya dirawat, dipertahankan, diperbanyak, ditingkatkan. Perguruan tinggi agama mahasiswa asing didorong, kalau perlu ada semacam filantropi atau bahasa perusahaan adalah CSK. Jadi kalau bisa kita tarik mahasiswa asing, kita biayai ya bukan dari APBN, cari mungkin Pak mitra kita yang bisa membiayai. Misal apa? Ya bank-bank itu sediakan untuk CSR-nya beasiswa mahasiswa asing 100 untuk setiap misalnya BRI bisa ada 100, kan sudah ada 200 mahasiswa yang asing yang diberi beasiswa. Yang itu tidak mengganggu APBN. Saya rasa mungkin bisa lah kalau konteks ini tinggal negosiasi dengan mereka. Jadi itu langkah-langkah yang perlu ke depan untuk kalau ingin menjadi ini. Modal yang berikutnya saya rasa sudah dimiliki oleh UIN Malang adalah akreditasi jurnal dunia. Ini Scopus, ini modal dasar. Ada 2 Pak Ketua. Scopus ini ya, meskipun Q-nya baru Q2 tidak apa-apa lah. Tapi yang penting masuk Scopus. Ini modal yang berikutnya yang dimiliki oleh UIN Malang. Sehingga ini bisa dipacu. Ya udah nggak perlu banyak-banyak. Yang penting ini bisa menampung, bisa mempercepat teman-teman yang dulu kesulitan untuk menulis di jurnal ilmiah, terutama Scopus, sehingga proses profesor itu jadi cepat dalam hal ini. Jadi ini modal yang juga tidak kalah pentingnya dengan yang lain tadi. Yang berikutnya yang juga tidak kalah penting juga terkait dengan infrastruktur. Saya rasa Malang ini juga sudah gengsi lah, punya 3 kampus, kampus 1, kampus 2, kampus 3. Ya, ini perlu juga dikembangkan lagi untuk supporting terhadap akademi. Ini non akademi. Kalau tadi akademi. Juga nanti saya harapkan juga tata kelolanya. Tata kelola sudah tata kelola yang profesional. Ya, salah satunya ya dia menempatkan orang sesuai dengan kompetensi keahliannya dalam konteks ini. Ya, saya rasa ini penting, termasuk juga tata kelola SDM kepegawaian kalau tenaga kependidikan. Kalau dosennya yang gelar doktor sudah 75%, sementara tenaga kependidikannya masih S1 1%, maka juga ada afirmasi untuk tenaga kependidikan, karyawan-karyawan kita, pegawai kita harus dimaksimalkan. Kalau itu S3 itu wajib ketua, Pak Ketua. Pak Rektor, ya amanat ini, karena mustahil, ya mustahil ini sudah dosennya udah oke lah, tapi pendidikan sebagai satu sistem tidak diberi ruang untuk berkembang, ya itu malah ada jarak yang sangat jauh dosen karyawan. Ini nggak bisa mengimbangi pemikiran. Jadi nanti rektor kesulitan ketika menerjemahkan disposisi kepada karyawannya. Jadi harus diimbangi dalam konteks ini. Jadi itu harus ada dipikirkan bagaimana itu pengembangan SDM terutama terkait dengan karyawan dalam konteks ini. Itu ya. Jadi yang akademik nanti mohon dan
Dan mohon dipikirkan juga, rotasi itu satu sisi itu untuk penyegaran bagus, tapi sisi lain itu kita minus. Ini apa? Kalau dirotasi dia di ruang yang baru, dia akan belajar dari awal. Maka kalau bisa ya udah fokus di situ, karena kan rektor punya kekuasaan penuh dan sewenang-wenang. Mau mindahkan kekuasaan penuh rektor ya, meskipun S3. Nah ini tolong, kalau dia memang ahlinya itu putar di bidang itu, jangan sampai di yang lain. Kalau yang lain nanti akan jombang juga, penyesuaiannya agak lama. Ya, sementara sambil kita kalau sudah memiliki sudah established siapapun punya kemampuan di bidang kemampuan baru, rotasi itu bisa dilakukan. Nah ini yang menjadi perhatian, karena beda. Kalau saya sih penting, penyegaran penting, tapi kalau perguruan tinggi susah, karena ini terkait dengan akademi, mandatori akademi. Tapi kalau saya manajemen kan nggak ada urusan itu kan gampang, pusdiklat dilatih 3 bulan untuk jabatan yang baru. Tapi kalau perguruan tinggi susah, siapa yang latih? Ya, kan ini spesifik khas perguruan tinggi. Jadi ini perlu karyawannya juga diperhatikan supaya tidak ada kecemburuan dalam konteks ini. Ya, kok lagi-lagi dosen aja diperhatikan, karyawan disarankan. Ini harus keberpihakan. Ya, itu yang berikutnya ini saya ini akademik kalau melihat ini bukan soal lalu, tapi memang betul-betul harus. Kalau ini niatnya besar, tentu juga perencanaannya harus besar. Kalau tidak ya nonsen untuk mengejar perguruan tinggi internasional, apalagi bereputasi. Nonsen kalau semua sivitas akademika tidak dikembangkan dengan sangat baik. Yang kedua juga ya memang agak sulit kalau kepala biro di perguruan tinggi Pak, karena ini kewenangannya pusat ya. Kadang-kala ada rotasi, tiba-tiba kita dapat dalam tanda petik buangan. Ini tapi tak apa, kalau di level bawah eselon 3, 4-nya diperkuat, nggak ada persoalan. Maka perkuat aja yang level untuk tenaga pendidikan di level eselon 3, 4, supaya punya kemampuan akademis dan juga non akademis, supaya lajunya bisa cepat. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan dalam konteks ini. Pokoknya banyak, dan itu modalnya sudah ada, tinggal rektor dan jajarannya, pimpinan ini semuanya bisa nggak merangkai semua potensi-potensi ini. Ini merangkai juga bukan pekerjaan yang mudah, sulit juga. Jadi kalau tidak punya keahlian ini, sama dengan meracik masakan. Kalau kemudian di satu sisi pasti akan rasanya asing. Jadi harus betul-betul pas menunya itu, ya, gramisasi pas. Kalau salah satunya jomplang, nah ini pasti akan jalannya tidak smooth, tidak anulah. Jadi harus irama ini harus dijaga. Maka itu karena itu sinergi berbagai sektor itu menjadi penting. Karena saya sangat sedih apabila di sebuah perguruan tinggi gara-gara peminat rektor lalu pecah, yang jadi korban itu membangkai. Jadi tolong teman-teman ini, jadi bahwa kita beda pendapat, kita harus mencontoh Pak Ketua. Perannya kayak apa? Kalau sudah terpilih, semua merangkul. Itu prinsipnya luar biasa. Kalau enggak, susah Pak Rektor. Nah, jadi ini tergantung ya itu tadi pimpinan dalam merangkai itu semuanya. Kalau punya role model yang bagus, ini akan jalan. Dan tentu memang Pak Rektor harus belajar politik. Bagaimana kan politik itu sekarang kalah, besok bisa dilawan. Atau sebenarnya sekarang lawan, besok kalah menang. Nah itu harus trik seperti itu harus dipelajari dalam konteks ini. Ya, yang kalau saya insya Allah bisa ya Pak Ketua ya. Karena banyak yang musik saya dari awal saya juga. Jadi harus ada style, ada
gaya yang bisa mengkombinasikan itu dalam konteks ini. Itu penting yang kedua kan? Penting karena kita organisasi kalau sudah ada friksi itu kita capek ada peran kita defend terus. Tapi kalau kita bisa merangkul semuanya, jalannya akan bagus. Tinggal kamu ya uji coba pertama, oh ini, nah ini kok namanya ini kurangi, ini tambah. Jadi itu dalam seni untuk memimpin dalam konteks ini. Ya, jadi itu saya pikir beberapa trik itu yang saya tarik. Saya lihat Mas Ito belakangan ini soalnya kurang semangat. Kalau udah diberi dorongan nggak, larinya nggak kencang lagi. Kurang semangat ya. Jadi perlu ada injeksi, ada suntikan yang dahsyat bisa memberikan ruang yang besar untuk melaju cepat. Karena sayang UIN Malang yang sudah terkenal besar ini jalannya di tempat. Atau kalau jalan ya pelan-pelan, kita harus pacu jalannya cepat dalam konteks ini. Jadi itu modalnya sudah ada, segala sesuatu sudah ada, dan tinggal merangkai ya, pada prinsip terakhir. Nah, yang lain-lain itu tidak pokok lah, tidak pokok itu bisa kita lakukan oleh semua jabat dan pimpinan dalam konteks ini. Sehingga kalau bisa dilakukan maka insya Allah lah ke depan ini akan menjadi unggulan pada level skala internasional, sehingga sudah melewati roadmap-nya target pendidikan Islam Pak Rektor dalam konteks ini sudah bagus kan. Jadi buktikan bahwa kita ini yang semula dipandang remeh oleh orang, yang kita tunjukkan bahwa kita sudah memiliki perguruan tinggi yang berreputasi internasional. Dan teman-teman semua saya rasa saya kenal betul teman-teman semua di UIN Malang. Tinggal pertama yang harus dilakukan adalah komitmen bersama. Kalau tidak ada komitmen, nggak bisa Pak jalan. Nah, komitmen untuk secara ikatan emosional memiliki ini loh kekayaan yang kita miliki sangat berharga dan harus kita rawat, kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan, kita melakukan perbaikan yang cukup frontal sehingga ini bisa melaju dengan sangat cepat. Kalau itu dilakukan, insya Allah itu tadi bekas university yang akan menjadi muncul. Yang terakhir, jangan lupa juga melibatkan apa yang disebut strategi triple helix atau bahkan penta helix. Kita akan pihak ketiga yang kita libatkan. Jadi kalau bisa kita punya fakultas umum, ya, taruhlah farmasi, ya kan? Nah, kita ada perusahaan BUMN, ada perusahaan swasta. Bagaimana hasil penelitian kita itu dibiayai oleh itu, hasilnya digunakan oleh itu perlu networking yang luar biasa. Itu salah satu disebut istilahnya adalah triple helix. Perguruan tinggi sebagai reproduksi akademik itu bisa mengkoneksikan 3 piramida. Perguruan tinggi yang bersangkutan, pemerintah dalam konteks ini tidak saja Kementerian Agama, tapi lintas kementerian. Yang ketiga adalah perusahaan. Jadi termasuk juga konsep merdeka kuliah atau kuliah merdeka dalam konteks ini itu juga perlu dilakukan. Jadi kurikulum disetting supaya ya basisnya internasional, punya kemampuan kompetensi baca itu. Jadi kalau misalkan mahasiswa farmasi, udahlah teoretik cukup, simpel lagi, 60% dari 40% magang, 2 semester magang di perusahaan kimia farma mahasiswa kita, pasti punya keahlian, lulus pasti punya keunggulan dengan yang lain. Maka harus sinergi dengan yang ketiga tadi, kimia farma. Bagaimana kalau mahasiswa kita diberi ruang untuk makan 1 tahun di sini, pasti punya keahlian untuk membuat obat-obat yang luar biasa. Jadi ini kira-kira lah sambutan sedikit saya ini, karena Pak Ketua ini masih ada yang lain, saya tidak bijak kalau saya berpanjang lebar, sehingga saya menggurui ibarat menggarumi air laut
saya hanya memberikan sedikit support, dorongan agar supaya ini bisa cepat maju. Soal nanti Pak Ketua Komisi 8 ini sangat berpihak dengan kita. Ya, maka sebenarnya kalau semboyannya ulul alba, ahli lobby, mestinya lobbynya ke Ketua Komisi. Ya, jangan yang lain, karena Paul ini ada di beliau. Kalau udah diketok, nggak ada yang berani interupsi. Nah, gitu Pak Ketua. Gitu. Jadi dan sepanjang kami bermitra dengan beliau, tidak ada yang tidak disupport oleh beliau. Ya, belakangan support BSP, bantuan subsidi upah untuk dosen honorer, guru honorer. Ini kalau tidak diketuk oleh beliau nggak dapat itu. Ya, termasuk PJJ. Ini beliau PJJ. Ya, pendidikan jarak jauh. Nanti mahasiswa dosennya dapat alokasi internet kuota. Ini beliau tidak tahu 1,5 triliun. Gimana? 1 triliun untuk PJJ madrasah dan perguruan tinggi. Nah, ini beliau yang ketua Palu. Dan tidak ada yang dimulai meskipun kita ngajukan 1,5 triliun, ketuanya ya itu. Ini beliau. Jadi, terima kasih Pak Ketua. Jadi makanya saya mohon beliau supaya hadir di sini, supaya Bapak bisa melihat ini dan rektor bisa berhubungan dengan promotor saya ini. Terima kasih Ketua, Pak Rektor. Cukup sekian. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.